Baju dudukan. Kemudian ya sudah bagus. Kita mulai, silakan duduk dulu. Kita akan berdoa sesuai dengan agama yang percaya masing. System of linear equations ya. Menghitungnya nggak terlalu susah. Ada 3 pendekatan apa aja mas? Terus itu sama Decomposition ya atau factorization. Nah itu kesusahannya biasanya mahasiswa ini masalah di LU decomposition, betul ya? Karena LU itu ada 3 pendekatan. Ada Doolittle, ada Kraut ya, sama Cholesky ya. Jadi yang kita pelajari itu Doolittle. Nah, sebelum kita masuk ke pengerjaan soal, karena mata kuliahnya memang penuh dengan hitungan, mahasiswa perlu memahami kapan ya Pak kita pakai system of linear equation. Jadi linear equation itu adalah persamaan yang paling mudah di antara banyak equation lain yang sifatnya nanti ada polinomial, ada equation yang sifatnya radial. Radial itu berarti dia ada radius. Kalau Anda pernah belajar persamaan lingkaran itu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r atau r kuadrat gitu. Jadi linear equation ini nanti akan sering keluar. Jangan ada pemikiran di teman-teman semua bahwa linear equation ini yang paling mudah dan mungkin cuma sering digunakan sebagai contoh. Enggak, gitu ya. Saya pernah nonton serial TV juga Breaking Bad. Breaking Bad itu tentang seorang yang guru kimia, terus dia mencampur-campur berbagai ramuan untuk menghasilkan obat yang membuat kita masuk ke surga katanya. Tapi kembali lagi ke dunia, gitu. Karena bagian yang udah masuk surga obat nggak untuk dari masuk ke sini. surga gimana Jadi cara? kita menggunakan metafetamin gitu ya, atau heroin, wah langsung kita terbang kemana. Ceritanya bukan itu, ceritanya adalah ketika dia mencampurkan berbagai bahan, dia pakai linear equation. Maybe some of you still remember learning chemistry in SMA, high school. Karena kan sering dapat persamaan seperti ini ya. Nanti 2C, 2CO tambah 1Na, yes, exactly. So, orang itu, si guru kimia itu, dia menggunakan linear equation untuk memecahkan bagaimana menciptakan produk yang sangat sempurna. Ya, Anda tahu kenapa penggunaan salicylate atau narkoba berbahaya? Karena menyebabkan kecanduan ya. Jadi kalau Anda merasa dunia IT bukan milik Anda, maka gunakan machine learning dan AI untuk memprediksi zat narkoba yang tidak menciptakan kecanduan. Tapi efeknya sama, Anda jadi orang paling kaya. Ya, saya berani jamin Anda kaya banget. Ya, nanti jangan lupa undang saya ya. Kita ngobrol-ngobrol. Seriously. Ya, bagi orang IT di Amerika sekarang pindah membangun yang namanya marijuana dispenser. Tahu marijuana dispenser? Ya, karena tingkat kecanduannya agak rendah, marijuana sekarang boleh dijadikan bagian dari obat. Anda jangan menganggap itu hal yang tabu. Karena salah satu atau mungkin banyak dari Anda yang kuliah S2 di Amerika, paham? Ya, boleh kalau Anda kuliah di S2 di Belanda, maka lebih bebas lagi. Ya. Kalau di sana, ya Anda lagi akan ada ujian, ya pakai marijuana biar bagus nilainya, gitu ya. Bukan hal yang tabu ya, dalam ruang ilmiah bukan hal yang tabu. Itu tentang obat-obatan narkoba. Yang kedua, Anda tahu pantun? Saya nggak punya. Pantun, tahu pantun? Bukan pantun, pantun. Pantun. Do you guys know pantun? Pantok kah? Pantun. Saya nggak tahu sebuah itu. Apanya? Pantun itu tulisannya ini P-A-N-T-O-N-E. Pantun. Pantun itu adalah perusahaan, satu-satunya perusahaan di dunia, exactly, color company. Jadi kalau ada teman Anda kerja di sana, Jen, kamu kerjaannya apa? Kerjaannya setiap hari mencari warna dalam kehidupan. Mencari warna dalam kehidupan. Kamu ini pinjol ya, nanti setiap hari ada warna dalam kehidupan. Nah, silakan. Jadi Pantone itu adalah perusahaan yang menciptakan warna untuk merek Zara. Tahu Zara? Zara tahu? Uniqlo tahu?
Kalian tahu Ferrari, Aston Martin, Pak Philip Patek? Enggak. Enggak, Philip Patek itu bukan kayak gini loh. Namanya siapa mas? Faisal. Faisal kita mau buat desain baru, ya. Kalau warnanya tentuin aja sendiri, nggak kayak gitu. Philip Patek pasti ada orang yang buat desain lingkarannya doang, desain panahnya, dan mereka meng-hire khusus konsultan seperti Pantone untuk menciptakan warnanya. Warna khusus Philip Patek nomor sekian, ngerti maksud saya nggak? Pantone itu memiliki paten warna, dan paten warna itu misalnya nih ya, ada warna hijau khusus yang dipakai oleh Hermes ya. Maka itu semua boleh dipakai Hermes. Kalau warna hijau itu kamu pakai, kamu bakal kena teguran. Apalagi kalau itu produk komersial, kamu bahkan mungkin langsung dituntut. Dan kalau mungkin untuk non komersial, mungkin kamu cuma dapat teguran, kamu nggak boleh pakai warna itu lagi. Linear equation, ya, warna itu ada 3 XYZ-nya, bisa RGB, ya, bisa CYMK, CYMK. Oh ada 4 nih, yang ketiga itu bisa HSV atau HSV. Yang keempat itu adalah LA, ya. Nanti ada LA positif, L negatif, ada A positif, A negatif. Kok Pak Vince tahu? Anda belajar nanti di kuliah computer vision. Jadi makanya saya bilang kuliah IT ini kayaknya dapat semua ya, gitu ya. Desain dapat semua, dapat, Anda akan belajar itu. Jadi kembali lagi ternyata Pantone itu dalam keseharian mereka mencari persamaan yang bisa menghasilkan warna yang cocok. Kalau Philip Patek tentang saya pengen warna yang menunjukkan kejantanan, wah, gitu ya. Atau misalnya Hermes, aku pengen gaya chic style, tapi mewah, wah, gitu ya. Mereka akan mencari warna yang cocok. Setelah di-approve, mereka akan patenkan. Jadi sistemnya para pemilik fashion itu bayar royalti ke Pantone. Gitu. Oh gitu ya Pak, luar biasa ya. Kita coba ya searching ya. Masa iya Pak ada perusahaan kerjaannya cuma gitu loh, itu dunia ini. Makanya Anda jangan batasi diri di Semarang ya. Tuh, Pantone tuh baca headline mereka, color solutions. Perusahaan setiap hari memikirkan warna. Mereka akan menciptakan color trend 2025. Mereka menciptakan guides bagaimana memahami color. Tools mereka mungkin punya, color of the year mereka yang tentukan. Tapi New York Times, majalah-majalah media fashion ikut itu. Dan itu semua dari linear equation. Cukup 2 contoh ya. Cukup 2 contoh. Oke. Sekarang pengantarnya cukup. Kita masuk ke tanya jawabnya ya. System of linear equations bisa sampai berapa variabel kita pakai? Bisa banyak ya. Cuma nanti akan dibatasi, harusnya kita tidak lebih dari 3 ya. X, Y, Z yang ada pelajari ya. X, Y, Z. Baik. Oke. Linear of equations kalau kita cuma baca, ya udah cuma linear equations begitu aja, ya. Berarti artinya ya sudah. Terus ngapain Pak? Nah, ngapainnya adalah bagaimana kita mencari solusi. Jadi teman-teman yang Anda pelajari sampai slide 20 sekian itu adalah solusinya. Bagaimana kita mencari nilai X1, X2, X3 dan kawan-kawan. Ya. Kalau A itu pasti adalah suatu konstanta atau suatu numerik ya, angka. Ada 3 cara yang diajarkan dan kemudian terakhir tuh saya kasih snippet kalau nggak salah. Nah, pertama adalah Gauss elimination. Gauss elimination itu pasti dimulai dari pembuatan matriks dulu. Semoga ada spidol. Apakah ada yang membawa spidol? Yang bisa saya minta? Oke. Linear equation biasanya yang Anda pelajari itu langsung Gaussian Jordan ya. Langsung selesaikan eliminasi, itu cara yang paling mudah. Namun biasanya kita tidak suka cara seperti itu. Kenapa? Karena harapannya, karena kita kuliah computer science, ini nanti diselesaikan dengan cara programming. Sehingga kalau Anda pakai Gaussian Jordan yang ditata apa adanya dan Anda melakukan eliminasi atas bawah, nah itu nggak bagus. Karena mesin nggak bisa ngelakuin itu, ya. Mesin bisa ngelakuinnya apa? Pertama kita harus ubah dari linear equation itu, ya itu kita harus diubah jadi matrix dulu.
Ya, selalu begitu dulu. Ya. Gaussian Jordan makanya sekarang juga diubah jadi matriks dulu. Nanti matriks ini akan sering keluar. Teman-teman di mata kuliah algoritma keluar, di mata kuliah AI keluar, machine learning juga keluar. Ya. Oke, kita mulai. Misalnya kita punya persamaan adalah 3x tambah 6y tambah z sama dengan min 4. Silakan masuk. 2x tambah y tambah 2z sama dengan 6. Ini saya ngarang ya, mungkin jawabannya nggak akan ada. X tambah 3y tambah 4z jawabannya 10 ya. Maka dari sini Anda ubah dulu jadi matriks. Apa jadi matriks sebenarnya? 3, 2, 1. Lalu 6, 1, 2, 4. Di sini kita kalikan dengan x, y, z begitu ya. Betul kan? 3x, 6y, 1z pakai. Berarti sama dengan 4, 4, 6, 10. Oke. Nah, karena dia konsisten x, y, z, maka nanti x, y, z ini bisa kita hilangkan. Ini kita buat bentuknya dalam bentuk yang lebih praktis ya. Jadi 3, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4. Satu matriks ya. Ini adalah min 4, 6, 10. Oke. Baik, Gauss elimination caranya gimana? Kita akan membuat matriks ini, terutama yang di sini ya, berarti yang di sini menjadi matriks yang lower, betul ya? Lower atau upper? Mas? Lower atau upper yang mau kita buat? Kalau Gauss elimination. Kalau lower ya? Lower ya? Lower itu artinya apa? Nolnya di bawah. Isinya di bawah. Isinya di bawah ya? Iya, isinya di bawah. Jadi sebenarnya mau kita buat lower atau upper, Mas? Lower atau upper, teman-teman? Upper ya. Karena kita berada gini, Mas. Di sini yang 0 tuh yang ini sama ini. Ya. Jadi upper. Pak, saya nggak suka hafalan tapi saya suka menghitung. Nah ini. Kadang-kadang ada hafalan, ada hitungannya. Saya tuh berada pada kuliah yang cuma mau hitungannya. Tanpa hafalan itu pasti menarik. Nah ini ada hafalan sedikit ya, upper atau lower. Jadi yang benar adalah upper karena nolnya 2 ini kita akan ubah jadi 0, betul ya? Soalnya tulisannya agak rumit. Ini 0, maka ini juga 0. Nah cara mengerjakannya dari atas. Dari ini kita buat 0 dulu, ya. Melibatkan yang baris kedua dan pertama. Kemudian berikutnya ini kita buat jadi 0, libatkan baris ketiga dan pertama. Lalu kita akan buat 3 jadi 0, libatkan baris ketiga dan baris kedua. Nah, aturan itu harus baku. Ya, sekali lagi itu pakai bahasa Inggris slide-nya. Semoga pada ngerti ya. Karena kadang-kadang kalau saya lihat mata kuliah matematika ada penjelasan kita skip, ya nggak sih? Kita langsung lihat ini. Jadi untuk mengerjakan yang ini itu operasinya baris 1 baris 2. Baris 1 baris 2. Untuk menyelesaikan yang ini baris 3 baris 1. Untuk menyelesaikan yang ini baris 3 baris 2. Nah urutannya harus begitu. Oh harus gitu Pak ya? Harus begitu. Udah lihat materinya ya? Udah lihat step by stepnya? Betul nggak? Kata Pak Vincent. Betul nggak? Iya harus betul. Maksudnya ngajarinnya nggak benar. Tapi kadang-kadang saya lupa ya. Jadi kalau saya salah angkat tangan Pak Vincent, Bapak salah, gitu ya. Beritahu saya. Kadang-kadang saya salah. Jadi untuk mengerjakan yang ini teman-teman, makanya ini ada hafalan, ada hitungannya juga, gitu ya. Untuk mengerjakan yang ini, berarti operasinya adalah baris kedua dengan baris pertama. Yang ini baris ketiga ini dengan baris pertama, gitu. Untuk menghafalkannya mudah karena dia ada di kolom pertama, ya berarti dia ke pertama, gitu ya. Nah untuk menolkan yang ini, berarti operasi baris ketiga dengan kedua. Ya. Pak Vince, bagaimana Pak kalau kebetulan ketika saya menyelesaikan ini ternyata ini 0 juga, betul? Kalau begitu, alhamdulillah. Ya sudah, berarti ya sudah karena sudah syarat uppernya terpenuhi, berarti Anda tinggal melakukan penyelesaian. Ya, kalau penyelesaiannya gimana? Kita selesaikan dari bawah dulu ya. Dari bawah dulu kita selesaikan, naik ke atas, naik ke atas. Udah gitu aja Gauss elimination. Ya. Hafalannya adalah Anda mengingat
baris mana operasinya, aturannya apa, gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita selesaikan yang ini dulu. Jadi beda dengan Gaussnya Jordan. Kalau Gauss doang, kan kalau baca soal dia, ini Gauss doang atau Gauss Jordan? Mahasiswa sering berdoa Gauss Jordan gitu ya. Karena Gauss Jordan lebih fleksibel, ya. Memang yang namanya Michael Jordan itu kan dia jago main basket, ya makanya Gauss Jordan dia lebih fleksibel. Karena saya udah bapak-bapak, joke saya bapak-bapak, ya. Saya sangat menghargai kalau Anda ketawa, gitu ya. Bukan berarti dapat nilai bonus ya. Oke, silakan. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi ini selesaikan dulu, baru yang ini 0, baru yang ini 0 selesai, baru Anda menyelesaikan dari bawah. Karena kalau ini 0 sama ini 0 kan berarti udah ketemu ya. Ini berapa Z sama dengan berapa A. Sedang, ya, sudah selesai. Itu aja. Silakan dikasih catatan sedikit kalau Anda sudah punya filenya, Anda bisa kasih tanda sedikit. Jadi itu Gauss Indonesia. Kalau Gauss Jordan, yang penting selesai. Kalau bagi saya, yang penting bukan yang penting selesai. Yang penting juga jelas Anda melakukan operasinya row berapa dikali berapa itu jelas. Ya. Selama jelas dan selesai, saya pasti kasih 100. Ya. Kalau Gauss elimination mau nggak mau saya harus lihat urutan Anda mengerjakan. Begitu, ya. Itu Gauss elimination. Ya, saya berharap soalnya nanti sampai 3 saja ya. Tergantung dosen Bu Andi mungkin. Nanti kalau Anda sampai 4 itu lumayan ya. Pengerjaannya panjang banget gitu ya. Lebih panjang daripada kita nonton drakor. Tapi nggak apa-apa. Ada pertanyaan tentang Gauss elimination? Kita exercise ya, kita exercise. Sebentar. Silakan di. Oh iya, saya lupa satu hal yang sangat penting. Mohon maaf yang di rumah. Oh, nggak ada yang di rumah. Kalian masuk semua ya, luar biasa ya. Oke. Baik, kita cari soalnya. Linear equation. Cari yang ada. XYZ. Oke, teman-teman silakan dikerjakan. Tapi ini terlalu mudah nih. Ah ini. Baik, ini yang memberikan ini kelihatannya mana? Agak-agak harus hati-hati ya. Oke, silakan dikerjakan di kertas masing-masing. Gunakan Gauss elimination, ya. Berarti ada 0-0-nya gini ya. Sorry, itu udah ketemu ya? Enggak ya? Tapi enggak juga ya? Pakai Gauss elimination ya. Ini sih bisa disesuaikan dengan substitusi dan elimination biasa. Worth it nggak ya? Worth it lah, worth it. Coba ya. Gauss elimination. Ya, silakan. Nanti silakan maju satu-satu ke depan.